Ausoni, nasihati saya. Ai bima yang fa'uni fiddin. Maksudnya nasihati dengan sesuatu yang bermanfaat untuk agama. Kemudian Hamid Al-Laqaf itu berkata, faqala ij'al li dunyaka ghilafan. Jadilah, yang berkata ij'al li dunyaka ghilafan. Jadikanlah duniamu ghilafan. Ghilafan ini kan mon artena bahasa Arab ini kan amplop. Cuma mon artena secara umumnya kan totok, sama sampul, kan bahasa Indonesia sampul. Oleh buku nih, kayak gilaf. Kawila fisuhufi, seperti sampulnya kertas di buku, sampul buku kan. Wa huwa ma yasunuhu anid danas. Gilaf itu fungsinya, sampul itu fungsinya menutupi sesuatu dari yang kotor, dari sesuatu sejuba maksudnya. Qila, kemudian dikatakan lahu kepada Hamid Al-Laqaf, ma ghilafuddin, apa yang dimaksud dengan tutupnya agama? Ma ghilafuddin, mon sampul agama ini kenapa? Qala lahu, kemudian Hamid Al-Laqaf berkata, tarkul kalami illa ma la budda min. Jadi meninggalkan pembicaraan kecuali pembicaraan itu perlu. Intinya abenta separlona, maksudnya abenta separlona montak parlo aja abenta. Tinggalkan perkataan-perkataan itu. Kemudian yang kedua, wa tarkud dunya illa ma la budda min, dan meninggalkan dunia, maksudnya meninggalkan dunia itu minal amtiati, dari berfoya-foya, dari bersenang-senang. Di atingke lagi dunia sesifatnya oleh dunia neka kaangkui nang seneng neka tidak lagi, maksudnya sare dunia saya kayak kebutuhan. Jadi mon minal amtiati neka sorot tinggal lagi illa ma la budda min. Watarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu, dan meninggalkan untuk bergaul dengan manusia kecuali itu diperlukan. Maksudnya bergaul dengan manusia itu intinya kita itu ketika banyak bergaul dengan manusia, kita itu akhirnya banyak berharap kepada manusia. Neka saya tahu oleh. Jadi kalau memang kita butuh untuk bergaul, misalkan ngaji, arem bermusyawarah, along polong, areng sarang adua, areng sarang atiker jaga Allah, ini kan dalam bentuk tujuan untuk apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah, ini tidak masalah. Jadi itu. Jadi Hamid Al-Laqaf mengatakan, menasihati seseorang laki-laki yang datang kepadanya itu dengan 3 nasihat, yaitu menganjurkan dia untuk menjadi sampul, untuk menjadi tutup. Jadi menjadi tutup. Jadi sampulnya agama itu yang pertama, beliau menjelaskan tarkul kalami ila ma la budda min. Jadi meninggalkan pembicaraan yang tidak penting. Jadi pembicaraan yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan. Karena memang makin ini kan pembicaraan sesuatu hal yang mengalami kemunduran intinya. Semakin maju zaman mereka lebih dalam hal akhlak, mereka mengalami mundur. Cuma maju tapi akhlaknya mundur. Mereka bisa kita bisa kita ketahui, kita saksikan kepada anak-anak kita. Coba anak-anak lebih ngolok assalamualaikum, tak bener. Mikum. Kadang salaman benih seom bi elom bi bebek. Ini salah satu hal yang memang harus diluruskan untuk anak-anak kita. Karena kalau ini terus seperti itu akan mengalami mengalami kemunduran moral. Nah, mereka parlo kita. Meskipun tel-tel sekune tak parlo pas kiri kita. Cuman yang terpenting kita contohkan kepada anak kita bagaimana berakhlak
berakhlak, intinya berkelakuan yang baik, atingkah saya bagus nih negara. Makin bukan hanya itu, makin ini kan banyak orang Arab tingkah Arab mangsa paling bagus tingkah. Nah, akhirnya apa yang terjadi itu berangkat dari kalam itu tadi, berangkat dari pembicaraan sih tak penting kasar. Cuma makin dari bahasa saja, makin hulu dan dari Madura saya alos lambok nih oneng abdina ajuna ini kan masih pun hubung hilang kadang ayam porsi itu ntar kemana gitu, nah, itu ntar kemana nih bahasa Indonesia dari nyama boleh gula nang Indomaret nih udah mie setan bodoh mie jahanam ini nyamanya malah akhirnya apa ya kayak akan bina aku kan ku neraka bina kan kan mie jahanam yang namanya kakak. nah, ini kan salah satu penamaan kita jadi tarkul kalam ila malabud damin. Kemudian yang kedua tarkud dunia illa malabud damin. Jadi meninggalkan dunia, maksudnya meninggalkan dunia itu intinya ku lebih empian tak parlo mati-matian nyari obeng nyari dunia keangkui yang seneng puter. Mati-matian nyari obeng keangkui kebutuhan sehari-hari, keangkui anak, keangkui ini kan tak masalah. Tapi mau keangkui yang seneng misalkan entah nyari obeng keangkui entah karaokean misalkan entah pokoknya seneng amtiah nikah artinya yang seneng nikah tahu deh. Kemudian yang ketiga tarku muhadatin nas illa bima ladutamin. Jadi meninggalkan bergaul dengan manusia itu kecuali itu diperlukan atau dibutuhkan. Ditakutkan itu mon banyak along polong bi manusia setonggi. Pertama mon along polong tak parlong nih kan kadang pas asan rasa apa kerebek sih tak saya nih kan itu dihindari. Maksudnya itu ya mon bisa kita melakukan tiga hal ini berarti kita bisa menjadi wilafuddin, bisa menjadi menutupi sesuatu yang kotor yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian dilanjutkan summa kemudian i'lam anna aslu zuhdi, bahwasanya asal dari kezuhudan itu al-ijtinabu anil maharim. Jadi dasar dari kejuhudan itu adalah menjauhi anil maharim dari sesuatu yang haram. Kabiruha wa sawiruha. Haram yang dosanya besar atau haram yang dosanya kecil. Jadi sedaja zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Menjalankan syariat itu dasar dari kezuhudan. Jadi melaksanakan ibadah kemudian ajawaki sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah, ini pun salah satu bentuk dasar kezuhudan. Wa ada ujami il faraid lah nih, dan melaksanakan semua fardu-fardu yasiruha wa asiruha segempan wa asiruha bersih repot yasiruha wa asiruha. Jadi perintah-perintah Allah ini kan beda sih demam beda sih kan berbeda sulit beda. Nah kalau itu kita laksanakan berarti kita juga melaksanakan sudah melaksanakan salah satu bentuk kezuhudan. Jadi bunyi artinya zuhud itu bunyi pas artikel lagi dunia kapin dan pas tak alakoh misalnya pas tak andi panapa zuhud pun. Kemudian watarkud dunya ala ahliha, dan meninggalkan dunia untuk memilikinya. Qaliluha wa kasiruha sekonen betapa benyaan. Maksudnya dunia saya gelap, saya kangkui, saya tak manfaat. Saya kangkui, dunia itu bisa menjauhkan kita kepada Allah maksudnya. Dunia itu yang selalu monpon nang seneng di dunia ini kan jauh lebih ya Allah. Jauh kan. Melana beda tempat hiburan, tempat anon ini kan sebenarnya itu kenapa kok dinamakan tempat hiburan? Karena itu untuk orang-orang yang tak seandi masalah, susah. Kenapa kok dinamakan tempat hiburan? Jadi saya datang ke tempat hiburan ini orang susah rapi.
Onghun. Jadi menghibur orang-orang yang susah. Nah, jadi mau tantar, pun seneng berarti. Maksudnya nggak bisa. Enggak, misalkan gue lebih empian antara ke menghibur diri berarti susah seperti itu. Rekreasi. Makanya kemudian wal maqalatus sadisatu wassalasun, dan adapun maqalah yang ke-36 an Luqmanil Hakim, dari Luqman Hakim, annahu, bahwasanya beliau qala berkata li ibnihi, kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, bahwasanya manusia, salah satu aslasin, ada 3 macam. Salah sulusun lillah, sulusun lillah, yang 3 itu untuk Allah, wa sulusun li nafsihi, dan 3 untuk dirinya, wa sulusun lil diri, dan 3 untuk ulat. Fa amma ma huwa lillahi, dan adapun sesuatu yang untuk Allah, faruhuhu, maka rohnya. Jadi yang untuk Allah itu roh kita, roh. Jadi manusia itu mengabdikan dirinya sebenarnya itu rohnya, rohnya. Wa amma ma huwa li nafsihi, wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu, dan adapun sesuatu yang untuk dirinya sendiri, fa'amaluhu, adalah amalnya. Wa amma ma huwa lidudi, dan adapun sesuatu yang untuk ulat itu, fajismuhu, adalah jasadnya. Jadi kenapa kenapa Luqman Hakim mengatakan itu adalah roh? Karena nanti yang kembali manusia itu kan rohnya. Jadi seabalika ya junana Allah ini kan roh kita, bukan jasad kita. Bani badan kulo yang penting. Tapi roh kita, roh kita. Lah, maka kemudian yang kedua itu yang untuk dirinya selamat, tidak selamat dah. Kenapa? Amal lah. Amal ya. Jadi amal itu menentukan keselamatan kita, keberuntungan kita di dunia, di akhirat. Karena Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian, ya kan? Mereka karena semuanya itu akan diuji dengan amalia kita. Jadi kula biempian diciptakan odik ya Allah, tetap mereka diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, kanggo diuji. Ayyukum ahsanu amalun, mana yang diantara kalian yang paling bagus amalnya. Cuma perhatikan, saya paling bagus nih kan, benih saya paling banyak, benih saya paling banyak. Jadi belum tentu saya paling banyak nih kan bagus. Bukan. Intinya bagus nih kan, tentunya ada kualitas dalam suatu amal itu sendiri, dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi ahsanu amala. Nah neka mon amal ku lebih emben saya, insya Allah ku lebih emben saya. Selamat ontong ya junana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal itu menentukan keberuntungan kita dan keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sederajana apa? Sederajana manusia senika. Sederajana muljana tak muljana ketika tentunya. Neka kiedekku dari amal lah. Kimon amal tak saya tak muljan. Ning ada manusia nih tak muljan, apa boleh ning ada amal. Jadi amal itu memang menentukan kebaikan kita, kesayangan lebih dari memangnya juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga itu adalah sesuatu yang untuk ulat itu jismu, adalah badan kita. Lebih empiannya kan pagi ketika pun dalam kubur, mereka wakun mereka kan yo olah jasa sampai sobung pun. Apa boleh saya lempo nih tujuan olah. Monreng NU nih kan mau lempo. Makan melulu. Acaranya ngakan ngomong. Bedereng mate. Ngakan. Bedereng sake ngakan. Saya sakit mate ngakan boleh. Pokok ngakan melulu. Lah itu artinya apa? Artinya nasihat ini menunjukkan bahwa
menasihati kita ini menunjukkan kita bahwa amal kemudian dalam diri kita itu ada 3 bagian. Yang satu untuk Allah yang akan kembali kepada Allah. Kemudian amal itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian jasad yang sekarang ini ada, ini nanti akan habis, akan dimakan oleh ulat. Di paling tidak, si paling keratu menyajunana Allah ini kan amalku lebih panjang. Jadi mon amal nih pun ngentunya tak keratu, akhirat tak bisa keratu. Kemudian wal maqalatus sabi'ah wasalasun, dan makalah yang nomor 37 an Ali karramallahu wajhah, dari Ali karramallahu wajhah. Nah ini kali Ali nikah napa diberi pangkat karramallahu wajhah, mulia nikah wajahnya itu. Kenapa? Karena satu, kenapa Ali nikah tak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ini kan Ali, ini kan pemulih jemuan. Nah, kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak pernah. Mun lebih kan biadakku, yang terakhir. Mun Ali ini kan itu kelebihannya Ali, sehingga oleh Allah dimuliakan wajahnya. Karramallahu wajhah. Nah itu Ali. Wa radiya anhu, dan mudah-mudahan Allah meridai. Annahu qol, bahwasanya beliau berkata salasun. Jadi berkata ada 3 yazidna fil hifdi. Ada 3 hal yang menambah fil hifdi dalam apa namanya? Dalam menghafal, wa yudhibnal balgham, dan menghilangkan penyakit balgham. Balgham ini kan apa sih? Balgham ini kan di dalam ini kan penyakit colok, kita keluar lendir mulu. Keluar apa? Enggak nana lendir pokoknya itu balghamnya. Enggak sampai kayak dari keningan apa? Kailan mulu kasak balgham. Nah, manusia lagi andi enggak mana balgham. Jadi yang menambah intinya, yang mencekak, yang melekat di otak kita, kemudian otak kita itu menjadi sehat dan mudah menghafal, kemudian dijauhkan dan dihilangkan dari penyakit balgham itu, ini yang nomor 2. Kemudian yang di mana mata ada kan baru uang. Cek telok nih salah sun yazidna fil hifdi tahni wa yadullah. Orang hitung nih, paling orang ini tulisnya nih. Jika 2 baikon. Neka bedana, neka mau teka telok di wayadnal balgham. Neka napa sekasa yang bisa meningkatkan akal kita, kemudian mudah menghafal dan menjaga hafalan kita itu as-siwak. Oh, maksudnya neka yazidna fil hifdi wal balgham. Maksudnya telok neka as-siwaku, neka siwak, apa neka siwak, wasaumu, dan pasah, wa qiraatul Quran, dan baca Quran. Maksudnya itu. Jadi 3 hal yang dapat meningkatkan kecerdasan akal kita untuk menghafal, untuk mengingat-ingat, kemudian menjauhkan dan menghilangkan penyakit balgham mulut. Enggak ki balgham nega banyak sih orang punya kisariawan. Pokoknya ini colok. Yang pertama nega siwak, kemudian puasa, kemudian qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi telok nega. Jadi siwak, saum, wa qiraatul Quran. Ketelok maksudnya itu. Jadi 3 hal ini dapat meningkatkan kecerdasan, dapat meningkatkan hafalan kita, juga menjaga hafalanku lebih baik, kemudian dijauhkan dan dihilangkan, bahkan dihilangkan penyakit balgham. Jadi balgham ini kebanyakan mon artes secara dohir nggak ada, artinya itu penyakit lendir. Tapi mon kanton di syara itu adalah atoba ingul fasihah.
Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk sehingga itu menjadi balwong juga. Maksudnya bentar tak bener bentar. Jadi mereka bisa dijaga oleh Allah dengan 3 hal tadi itu, dijaga oleh Allah. Colok mereka malah mana pas anakku selesai. Timon ada buah ada selesai. Ya seperti itu. Jadi intinya kita mengaji dalam setiap minggu Kak Rinto, tentunya kan mereka tentang masalah nasohiul ibad. Mereka artinya nasihat-nasihat keangkui kebulan, nasihat-nasihat untuk seorang keangkui hamba. Sebenarnya kuda tibik ini tak pantas untuk ngajar nggak karena mentong melulu. Maksudnya mentong melulu nih kan apa riannya abe ketika ada anak ini kan anak kota aku tuh apa rian ini. Cuma paling tidak harapan kita semua meskipun kita tidak bisa, masih belum bisa melakukan, di paling tidak harapan suatu saat kuda impian bisa berusaha ambil kesempatan di kemampuan keangkui alakoh napa buaki Imam Nawawi Al-Bantani kadito. Jadi itu tujuannya. Jadi nasohul ibad keangkui membentuk watak kita, membentuk tingkah laku kita kepada tingkah laku sesuai. Karena makin mereka pun banyak zaman kita, makin mereka sendiri, makin mereka pun amburadul, banyak fitnah. Jadi lebih umpian mereka pun makin ada di satu zaman yang memang sudah tidak bisa dihindari dan sulit untuk diperbaiki. Memang sebenarnya bukan zamannya, bukan menosan ininya menosan bunyi zaman kan bunyi istilah zaman sudah gila, kemudian bunyi zaman sekilo orang sekilo. Nah itu karena apa? Karena ini perkembangan zaman ini kan bagi mudorotnya memang kesana. Kita rasa dari bahasa kita sudah sangat berkurang sekali. Kemudian dari tingkah laku orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan abad tibi tak bisa kalau aku saya ingat orang-orang dulu tak bisa. Bahwa kalau kecerdasan dari hal kecerdasan atau keilmuan, mereka orang makin lebih aneh. Ketimbang orang lambat. Enggak yang beda jauh-jauhnya kayak as-salafu al-khalafu a'lam was-salafu aslam. Mon ulama makin nih, ulama khalaf nyaman nih. Ulama makin ini nyaman ulama khalaf. Mereka lebih alim. Tapi mon ulama lambat makin tak lebih alim. Tapi aslam lebih selamat. Bisa lebih selamat karena coba tak pada raja nggak makin, mau makin nih kan. Tapi kalau kita bisa menghindar, kemudian kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang berupa fitnah, yang berupa dari sesuatu saya tak perlu kita lakukan, insya Allah kita lebih selamat dari orang-orang lambat. Kalau keilmuan itu memang lebih ini lebih makanya makin kan banyak para mujaddid, banyak ulama-ulama nyaranyar makin itu menemukan banyak beberapa banyak hukum yang dulu itu memang tidak ada. Makin yang berbeda hukum anyar karena memang seperti itu. Islam itu memang berjalan dengan sesuai zamannya. Terus seperti itu, semakin ke depan pasti akan ada hukum-hukum baru. Sehingga semakin bertambahnya zaman, semakin berkembangnya zaman, lebih berkembang dari hukum-hukum Islam gitu. Jadi mulai awalnya bank kan mereka uang dulu tuh haram, riba, kan riba haram mulai lambok ke Sahara, maksudnya hukum. Karena lambok ini kan jarang. Mulai tadi bodoh kita kok ulama lambok, mak bodoh kan bisa, kok haram. Tapi semakin ke depan sudah memang sistemnya. Dan itu menjadi sistem semua negara dunia lah bank ya kan. Tak bisa dihindari. Masa ngojak haram? Kita nggak kan lebih biasa ngojak haram. Cek setuju nanti kapan lebar debang nggak bisa agak baik bang. Jadi malah sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang haram itu kan haram. Itu mau nepah haram tapi nggak ke haji bang lebar bang. Masa saat ini tak bisa. Jadi memang harus berkembang, kita mengikuti zaman yang ada. Maka dari itu paling hutan ku lebih umpian situng kita harus punya prinsip sampai ku lebih umpian ya kan ambu ngaji, berhenti mengaji, berhenti
cukup tak ajar nih kan pon aromangsa lebih pon ilmunya cukup. Padahal ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, jadi sobung cukup penyari ilmu ini kan. Sehingga lebih empian dalam hal mencari ilmu itu tujuannya apa? Tujuannya gimana lebih empian setong ki amal lebih empian ini kan bisa berkualitas. Satu itu nomor dua ki bisa selamat. Maupun amal berkualitas tentunya oleh Allah itu akan diberikan ayyukum ahsanu amalaku ya, jadi selamat. Maupun amal bagus, kemudian pasti derajat kita itu akan ditingkatkan oleh Allah menjadi derajat sedeki. Maupun teki ini aman bang insyaallah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ki mungkin sekali toh napa pengausan nasoyo libat malam buka napa sih maus muka mau ada bermuka-muka lebih baca dengan bisa lagi situ aja sehingga lebih ambian deki jadi orang-orang sekaratu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,